Halo, halo, halo. Seger nih Bung Rocky ya, habis liburan di Bali ya? Ya, saya kasih kuliah di Universitas Udayana dan ramai sekali dan orang bertanya semua hal soal masa depan Anies, soal milenial mau ngapain di 2024, soal investor yang nggak masuk ke IKN, macam-macam tuh. Soal pembangunan LPG apa namanya di pinggir laut, Benoa segala macam. Jadi soal lingkungan, soal politik. Jadi mahasiswa pulih lagi sebetulnya akal sehat. Demikian juga dosen-dosen, saya ketemu banyak dosen Universitas Udayana yang menganggap bahwa ini momentum ini adalah momentum yang mengerikan. Kira-kira begitu. Mereka bilang, kalau Pak Jokowi bilang itu udah langit gelap, bagi Bali itu mengerikan. Jadi begitu cara mereka melihat. Juga mereka melihat G20 itu di Bali nanti itu mau apa katanya tuh, buat apa sebetulnya tuh? Apa itu cuman konsolidasi kapital global? Jadi kritisisme dari Udayana itu bagus betul, kemarin saya kasih kuliah di situ. Ya, walaupun sekarang ini ya memang lagi menggeliat ya, karena menjelang G20 saya baca tingkat hunian hotel di Bali udah sampai 70%. Bagaimanapun ini juga season yang ditunggu-tunggu juga. Ya, dari segi itu ada soal kan pasti yang pertama masuk di situ adalah CIA, KGB, segala macam intel udah mesti progres itu. Nah itu konsekuensinya kampus-kampus akan diliburkan, kira-kira begitu kemarin beritanya. Jadi akan ada pengendalian keamanan yang super ketat nanti. Yes. Oke. Jadi tapi jadi kalau Anda mendeteksi itu mood publik itu apa sekarang? Fear, anger, atau hopeless atau apa? Fear dan semacam frustrasi aja kan. Kan kalau kita bicara dengan kalangan akademisi itu serius, artinya mereka merasakan tuh. Ya kalau buzzer ya tetap aja merasa ini bagus segala macam tuh, walaupun perutnya ada keroncongan. Tapi kalau akademisi yang bicara itu terlihat bahwa mahasiswa itu betul-betul mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan aspek-aspek lingkungan kan di Bali, soal pariwisata dan lingkungan itu betul-betul ya itu hidup mati wilayah itu. Nah, keadaan itu yang saya kira perlu untuk kita perhatikan. Gejala-gejala awal dari krisis ekonomi itu pasti terbaca justru di pusat-pusat pariwisata tuh, karena nggak ada orang yang bisa masuk di situ atau ingin investasi di wilayah-wilayah yang kelihatannya tidak lukratif dalam sebut aja 1-2 semester ke depan. Ya. Oke, kita bicara nih. Ada saat kemarin Presiden Jokowi ini dalam sebuah forum ini untuk promosi IKN itu ya. Kelihatannya kalau saya lihat ini betul-betul diobrol habis ini IKN ini, karena ya Pak Jokowi ini ngomong bahwa sudah banyak ini yang akan masuk investasi rumah sakit dan sebagainya. Terus kemudian bahkan IKEA itu juga akan masuk disebutnya Pak Jokowi. Tapi yang juga menarik itu Pak Jokowi ternyata ini saya baca rupanya diobrol habis ini ya. Ada tax holiday sampai 30%. Ini Bung Rocky bagi investor yang akan masuk di sana. Kemudian juga tax reduction-nya sampai 350%. Dan sebelumnya kan Menteri ATR menawarkan sampai HGU itu selama 160 tahun. Itu kan ini dahsyat ini Bung Rocky. Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan itu IKN. Jadi at all cost itu akan dia kayak lelang apa namanya nih, barang basi yang mau dilelang tuh. Karena sebetulnya orang udah hitung tuh nggak bakal ada investor yang masuk tuh, dan akhirnya dibuka segala macam, dijual, dan makin lama tekanan pada lingkungan makin besar karena dijual murah yang akhirnya amdalnya nggak diperlukan lagi kan, siapa aja boleh masuk di situ. Juga Bambang Susatyo bilang dia mau bikin sirkuit di situ tuh, artinya akan banyak karbon dioksida yang dibuang di situ di paru-paru dunia tuh. Jadi memang dari awal di perencanaan tidak menghitung jejak ekologi yang bakal punah di situ tuh, yang ada jejak ekonomi, dan orang merasa bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya terbuai oleh ambisi untuk meninggalkan monumen besar di IKN. Padahal orang nggak peduli lagi dengan itu. Orang peduli dengan masa depan lingkungan, orang peduli dengan startup yang sebetulnya jadi bagian kepentingan bisnis masa depan yang juga anjlok di dunia. Itu kan startup semuanya habis sebetulnya tuh, nggak ada lagi orang bermain startup yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dulu sebagai unicorn macam-macam itu.
Jadi dunia lagi mengalami konsolidasi karena dua soal, krisis energi dan potensi perang dunia tuh. Nah, sementara Pak Jokowi mempromosikan bahkan hampir gratis IKN untuk mengundang investor. Investor nggak bakal ke situ karena mereka punya cara berpikir bahwa dunia sedang berubah, ngapain masuk ke Indonesia yang itu juga hasilnya nanti tuh. Jadi bujukan bisnis itu nggak akan berpengaruh pada kehidupan ke depan, dan para investor dunia justru lagi kabur dari Indonesia. Oke. Sorry, tadi saya sebut HGU, maksudnya HGB yang sebutnya 160 tahun itu HGB. Nah, ini saya kira soal ini ya, Bung Rocky, ini saya tidak tahu apakah ini keterbatasan wawasan atau memang karena sekedar ambisi gitu, melihat bahwa dunia sedang berubah. Tetapi kita sebenarnya bergerak ke arah yang kutub yang berbeda, sementara kita bergerak ke kutub yang lainnya dan terus-menerus itu dipromosikan dengan obrolan gitu. Ya, itu yang sering disebut dalam keadaan kacau atau ketidakpastian, lakukan counter cycle. Jadi lakukan hal terbalik. Padahal hal yang terbalik itu justru yang menjerumuskan kita hari ini nih. Jadi mengundang kembali investor dalam keadaan dolar dipanggil pulang oleh Joe Biden karena inflasi di Amerika masih tinggi. Jadi nggak masuk akal konsolidasi Amerika sebagai penyumbang terbesar gerak ekonomi itu masih ingin memulihkan dirinya sendiri. Yang itu artinya semua orang yang punya uang itu mending balik ke Amerika dolarnya tuh daripada masuk ke Indonesia yang kepastian politiknya juga nggak bisa dijamin. Kan orang berhitung, Anies jadi presiden nggak nih kalau 2024? Apakah Anies akan jamin bahwa 160 tahun itu akan berhasil, bahwa 30% tax amnesty segala macam insentif itu bisa sustainable? Kan tetap soalnya adalah keyakinan para investor tentang masa depan politik Indonesia. Rasa aman itu yang nggak bisa diberikan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini masih akan ngotot, oh gampang tuh investor masuk aja karena nanti Anies siapapun, Ganjar itu akan teruskan proyek Jokowi. Oh iya, itu dalam upaya janji kampanye begitu, tapi di ujungnya orang pasti akan tuntut Anies atau siapapun jadi presiden, dia mesti bikin kontra konsep dengan Pak Jokowi. Jadi banyak juga yang pasti akan dibatalkan oleh presiden berikutnya. Kan nggak bisa presiden sekarang mengikat kepentingan presiden berikutnya kan. Itu yang harusnya dilihat sebagai faktor yang akan menghambat investor. Kan investor selalu ingin ada kepastian politik. Iya. Oke. Jadi meskipun di obrolan murah seperti itu, Anda nggak yakin bahwa ini akan berhasil pembangunan ini? Ya, kan sesuatu di obrolan murah itu karena nggak bermutu sebetulnya kan. Jadi semakin di obrolan murah, orang anggap ya kalau begitu tunggu aja sampai obrolannya betul-betul 99% sale-nya, diskonnya. Jadi investor juga mempermainkan kita kan. Mereka tahu kita butuh, bunganya bakal ditinggikan, atau Indonesia jual murah dengan segala macam fasilitas pajak yang dipermudah. Dan itu sebetulnya, itu bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi bilang sumber daya alam kita itu dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan diobral dengan cara murah untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi. Itu selalu itu poinnya tuh. Dan saya selalu ingin terangkan bahwa saya beroposisi pada Pak Jokowi sebagai presiden, bukan pada menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan ya disuruh aja tuh. Dan banyak menteri juga yang terpaksa bermain oportunisme karena oh iya ini kan juga udah mau habis di masa jabatannya. Jadi sekali lagi publik mesti diajarkan bahwa masa depan publik itu tergantung pada perubahan politik di 2024. Apalagi kalau 2024 nggak terjadi itu, terjadi percepatan perubahan karena tekanan publik dan tekanan sosial ekonomi. Nah, investor pasti udah tahu lah gelagat permainan politik di Indonesia yang masih peras memeras. Iya. Dan kelihatannya kalau saya baca ini ada dua jurus yang dimainkan Pak Jokowi dalam mengobrol IKN. Satu, ngobrol IKN, dan kemudian tiga bahkan. Yang kedua, dia mulai main semacam menagih atau dalam tanda petik menekan sebenarnya. Dia sekarang misalnya kelompok Ciputra yang ditanya, kapan ini komitmennya masuk? Karena udah masuk. Ini yang baru muncul, ini Ciputra. Tapi saya kira pasti banyak bisnis-bisnis lain juga, kelompok bisnis lainnya juga ditekan untuk segera masuk ke sana gitu ya. Yang ketiga memberikan janji-janji manis tadi bahwa ada 9 rumah sakit itu sudah masuk, IKEA juga akan masuk gitu. Saya membayangkan
kan biasanya kan ini produk-produk semacam ini sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada masyarakat yang masuk, rumah sakit itu siapa kemudian pasiennya akan masuk. Terus produk-produk tadi kan itu household ya, kalau IKEA itu ya, perabot-perabot rumah tangga gitulah ya. Nah, kalau kemudian tidak ada yang membeli, siapa juga yang di sana membeli gitu. Itu urutan berpikirnya juga ngaco Pak Jokowi kan. Kan dulu Pak Jokowi janjikan bahwa itu pertama yang akan dipindahkan adalah ASN. Berapa? 5.000 atau 10.000. Nah itu yang nggak dapat kepastian. Ya, ASN merasa ya udahlah, mending gue pensiun dari pindah ke tempat yang nggak, yang modelnya nggak bisa dia bayangkan tuh, jauh dari mana-mana segala macam. Jadi kalau itu nggak dipastikan ya siapa yang mau bangun rumah sakit? Masa rumah sakit buat korban-korban galian beton IKN itu cacing masuk rumah sakit. Burung yang kehabisan oksigen juga masuk rumah sakit gara-gara ambisi Pak Jokowi. Apa begitu yang dikonsepkan? Kan ajaib itu. Ciputra juga mau ngapain di situ? Bikin bangunan untuk kemudian jadi hutan kembali kan. Jadi memang prospek yang tidak dituntun dengan akal sehat, dengan variabel soal environment ethics, soal potensi gangguan keamanan di situ, soal tekanan internasional supaya Indonesia tetap mempertahankan paru-paru dunia, carbon trading. Nah semua itu nggak dihitung karena Presiden Jokowi putuskan pembangunan itu secara politik tanpa mendahulukan AMDAL. Kan itu konyolnya tuh. Dari dulu kita udah bilang tuh, AMDAL dulu baru keputusan politik. Ini udah keputusan politik baru AMDAL. Nah, saya dapat undangan banyak juga dari kampus di Kalimantan untuk mulai mempersoalkan AMDAL, kendati mereka dapat proyek untuk membenarkan. Tapi kira-kira para dosen dan rektor di Kalimantan berubah pikirannya kan, melihat bahwa dunia ogah-ogahan sebetulnya untuk mendukung piramida, the pyramid of sacrifice dari Pak Jokowi. Ini kan kayak orang mau bangun piramida tuh, korbannya banyak betul yang berkeletakan. Ibu kota negara itu kayak Firaun mau bangun piramida supaya diingat, memang diingat. Tetapi korban-korban pembangunan itu tuh berserakan di fondasi piramida. Itu yang mestinya kita ingatkan kepada Pak Jokowi supaya bijak gitu. Batalkan aja kan gampang tuh. Cuman membatalkan lalu minta nanti dipertimbangkan oleh presiden berikut. Jadi dia sendiri, beliau sendiri Pak Jokowi nggak kena beban gitu. Beban oleh ambisinya sendiri. Sementara beban yang sedang dia hadapi ada beban soal ijazah tuh, yang juga akan panjang ceritanya tuh. Walaupun ijazah nggak penting buat saya karena apa sih kertas itu. Tetapi ini soal kejujuran dan itu yang akan dibongkar publik terus. Kira-kira itu. Jadi kita berharap Pak Jokowi lakukan kontemplasi untuk semua hal, mumpung masih ada 3 semester sebelum 2024. Sebenarnya dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan ya, Bung Rocky, apa yang terjadi ya dengan Pak Jokowi menyatakan ada investor yang mau masuk, kemudian diobral dan juga nagih mereka para pengembang untuk segera masuk. Itu sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan IKN tadi tanpa kita menyatakan gagal atau tidak gitu. Iya, itu kalau itu mah didaftar di tempatnya Menteri Bahlil itu kan MOU kan mungkin ada 3 berkas, 3 lemari besar tuh, MOU, janji, kesepakatan. Tapi itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi dunia dan kalkulasi para investor tentang masa depan politik Indonesia. Jadi bagian ini ya, aneh aja kan, mana ada investor melihat kekacauan lalu dia datang untuk ambil untung. Ya dia bisa berpikir bisa gua kejebak di situ tuh, nggak balik modal gua tuh. Jadi itu soalnya tuh. Dan sebenarnya situasi dunia itu seperti situasi ekonomi rumah tangga kita lah secara umum gitu ya, rata-rata ya, ketika ekonomi. Ya, rumah tangga Anda bukan saya. Oh iya, lupa saya. Sorry. saya jadi tergagap betul-betul. Saya nganggap oke, paham. Yeah. Seperti rumah tangga orang-orang Indonesia gitu ya. Ketika kemudian ekonomi sedang memburuk, maka yang mereka akan lakukan itu adalah tentu saja memperkuat daya tahan domestik dulu. Kepentingan domestik dulu lah yang mereka harus utamakan, kan begitu ya. Walaupun saya ditawarin obrolan murah dan sebagainya, tapi kita nganggap bahwa itu barang nggak penting buat kita, untuk apa gitu. Dan situasi sekarang kan gitu, orang sekarang please hati-hati beli yang hanya kebutuhan saja. Dan cash money itu jauh lebih aman gitu ketimbang tempatkan di investasi kan gitu. Ya, itu prinsip pertama dalam ekonomi, oikos nomos, yaitu kehidupan rumah tangga dulu, aturan rumah tangga yang mesti mereka selamatkan kan, itu namanya oikos nomos.
Tetapi juga mereka lihat ya rumah tangga Pak Jokowi juga lagi berantakan, rumah tangga negara ya. Juga karena itu mereka mengaku, itu mengambil keuntungan dari rumah tangga Republik Indonesia lagi berantakan, ngapain gitu. Jadi dia pasti ngurus rumah tangganya sendiri. Jadi poin itu selalu dengan mudah kita tadi ilustrasikan semacam itu. Jadi orang mengerti lah, ini dunia gonjang ganjing, ketidakpastian di Eropa, ketidakpastian di Cina, ketidakpastian hubungan Jepang dengan anggaran dia yang dia usulkan untuk meningkat, inflasi di Amerika yang belum bisa terkendali, segala macam kan, suku bunga Federal Reserve dinaikkan, impactnya ke Indonesia itu justru tekanan. Jadi semua soal itu nggak bisa sekedar dijanjikan 160 tahun, 30 tax amnesty, nggak ada itu. Itu bagi investor, dia cuma lihat ini saham-saham yang tadinya blue chip itu lagi rontok itu. Saham-saham startup lagi rontok, nggak ada yang mau invest di situ. Sementara Pak Jokowi udah lupa tuh bahwa dia menginginkan startup itu bergerak untuk mendukung ekonomi, itu nggak jalan tuh. Jadi semua kekacauan variabel dunia itu nggak dipedulikan oleh Pak Jokowi karena dia tetap anggap IKN itu adalah legacy dia, pameran terakhir beliau tuh, yang pasti akan jadi puing-puing nanti itu kalau dalam 2 semester ini nggak ada tanda-tanda dibangun, ya udah makin lama investor makin bilang oke, selamat tinggal janji-janji Presiden Jokowi. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Nah, jadi sekali kita masih bikin disclaimer ya, bahwa ini no offense. Jadi dia ada urusannya dengan teman-teman saudara-saudara kita di Kalimantan Timur khususnya, atau Kalimantan Timur, Kalimantan umumnya gitu. Ini kita tentu senang kalau tumbuh di sana Kalimantan Timur, bisa tumbuh kota baru dan sebagainya. Tapi ini kita nggak ada urusannya dengan itu. Kita ngomongin itu urusannya bangsa dan negara ini. Gitu. Betul, teman-teman di Kalimantan Timur tentu berharap ada pertumbuhan ekonomi di situ. Tapi kelihatannya itu susah dicapai dan harapan itu kan yang diulas oleh banyak universitas di Kalimantan Timur yang juga menduga bahwa akan ada kemacetan. Jadi sebaiknya bersiap untuk hal yang buruk. Walaupun kita tentu senang kalau Kalimantan tumbuh karena kan Indonesia itu disuplai surplus ekonominya dari Kalimantan, sementara yang balik ke Kalimantan itu kan sepersekian persen, 0,0 sekian persen dari apa yang disumbangkan oleh Kalimantan, terutama Kalimantan Timur tuh. Jadi memang nggak adil buat Kalimantan Timur kalau apa yang dia sumbangkan dari buminya ke Indonesia itu nggak menumbuhkan ekonomi di situ. Itu juga satu persoalan yang tidak bisa sekedar dijanjikan dengan IKN, itu nggak lain lagi. Ini soal keseimbangan pendapatan dan keseimbangan donasi pusat pada daerah. Saya kira kita tunggu saja lagi, nanti habis ini pasti akan ada diskon baru ya. Kalau ini nggak boleh didiskon ya. Oh, politik tidak ada diskon. Harus 0%. Thank you Bung Rocky, tetap 0%.